Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Handayani, NPM 211305328, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama, salam pramuka. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka itu diberikan dengan memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka, dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormat juga. Fungsi salam pramuka yaitu sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya, sehingga yang apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka lainnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Macam-macam salam dalam gerakan pramuka. Yang pertama, salam biasa, yang kedua, salam hormat, dan yang ketiga, salam janji. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun sedang berkendara. Jadi, tidak mesti sewaktu berdiri saja. Yang kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan, para pejabat, petinggi negara seperti presiden ataupun wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri. Dan pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga, salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Tri Satya dan Dwi Satya. Selain itu, salam ini juga diberikan pada saat pengucapan janji Tri Satya dalam acara ulang janji. Sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Yang nasional berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikan selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Yang terakhir, tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk pramuka penegak memiliki 2 tingkatan. Sedangkan pramuka pendega hanya memiliki 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Tingkatan pramuka penggalang. Ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tingkatan pramuka penegak, ada penegak bantara dan penegak laksana.
Ada tingkatan khusus yang disebut dengan Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Pramuka Siaga, kelompok umur 7-10 tahun. Pramuka Penggalang, kelompok umur 11-15 tahun. Pramuka Penegak, kelompok umur 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega, kelompok umur 21-25 tahun. Sekian penjelasan dari saya tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.